Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya yang berjudul Marni Wongso, di mana cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Dan di sini kita tahu bahwa Mbah Purbo dan Mbah Karso mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut. Saat itu Mbah Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga almarhum sahabatnya ini. Dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu, Mbah Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran di sini. Wujudnya seorang wanita ya Pak? Tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbah Purbo. Iya, kamu sudah tahu yo. Nyoto pun akhirnya bercerita tentang apa yang dilihat istrinya semalam, yaitu seorang wanita yang duduk di tengkuk Sasongko di halaman belakang dekat sumur. Meski Nyoto tak melihat sendiri dengan kedua matanya, namun dia percaya dan mulai menghubung-hubungkan ini dengan rangkaian kejadian yang terjadi di desa ini. Jangan-jangan itu Marni Wongso, Mbah, hantu wanita yang menghuni pohon teram besi di atas kali lanang. Tempo hari warga desa di sini sempat ada masalah, ungkap Nyoto kepada Mbah Purbo. Nyoto juga akhirnya menjelaskan kejadian lalu tentang sempat hilangnya seorang anak dan ibu yang disembunyikan oleh Marni Wongso, di mana disebabkan akibat dipugarnya kali lanang. Pikir Nyoto masalah ini sudah selesai mengingat renovasi kali lanang juga telah rampung dan sudah mulai digunakan. Namun kini tidak menurut pandangan spiritual Mbah Purbo. Menurutku siapa itu? Marni Wongso hanya takut dengan Karso Tamrin. Dia membiarkan renovasi kali lanang itu karena takut diamuk oleh bapakmu. Pendapat Mbah Purbo perihal Marni Wongso. Mbah Purbo juga mulai yakin bahwa sosok wanita yang tadi dilihatnya dalam tubuh Sasongko itu adalah Marni Wongso yang kini sudah lepas dari belenggu ketakutannya karena Mbah Karso, di mana satu-satunya orang yang dia takuti sudah meninggal. Kalau perkiraan Mbah Purbo ini benar, berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi pada desa ini lagi. Aduh, celaka ini, batin Nyoto saat itu. Siapa saja yang bertemu kuntilanak itu di kali saat itu? Tanya Mbah Purbo kepada Nyoto. 9 orang Pak, termasuk saya dan Bapak. Emangnya ada apa ya Pak? Kumpulkan orang-orang itu nanti, sampaikan ceritaku tadi. Kalau kuntilanak itu sekarang sudah tidak ada yang menahan, kata Mbah Purbo yang seketika membuat Nyoto menjadi khawatir. Lantas bagaimana kelanjutannya Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tanya Nyoto. Menanggapi pertanyaan Nyoto, Mbah Purbo memberikan 2 jenis cara. Cara yang pertama adalah meminta maaf. Cara ini cukup mudah, namun hina menurut Mbah Purbo karena akan membuat lelembut itu jumawa dan akan kemungkinan berulah lagi. Atau cara yang kedua, yaitu melawan. Cara ini mungkin akan sulit dilakukan, tapi bila berhasil akan membuahkan efek yang sangat permanen. Lelembut itu akan jinjau atau tidak berani berulah lagi. Nyoto pun kembali bertanya dan meminta saran kepada Mbah Purbo. Cara mana yang menurut beliau lebih baik? Apakah dengan meminta maaf atau dengan cara melawannya? Dan Mbah Purbo pun menjawab dengan tegas. Yo jelas ngelawan toh. Sama seperti cara yang ditempuh oleh Karso Tamrin. Buktikan kepada dia, Karso hanya mati raganya, tidak dengan jiwanya, agar dia juga tahu masih ada Karso-Karso lain di sini. Ucap Mbah Purbo kepada Nyoto. Sudah, jangan khawatir. Walaupun mungkin saya tidak sekuat Karso, sebisa mungkin saya akan tetap membantu, kata Mbah Purbo lagi. Berjam-jam pun berlalu, Mbah Purbo pun pamit pulang dan sempat berujar agar Nyoto main ke rumahnya bila nanti membutuhkan bantuan. Sudah yo, aku pamit pulang dulu. Kalian-kalian yang tabah yo, kekal di surga untuk Karso Tamrin, kata Mbah Purbo seraya berjalan keluar dan menaiki delman yang sudah mengantar dan menunggunya sedari tadi. Singkat cerita, malamnya kiriman doa tahlil untuk almarhum Mbah Karso di hari kedua ini pun baru saja selesai. Meski tak seramai hari kemarin, tapi cukuplah untuk menegakkan hati keluarga Mbah Karso yang sedang berkabung.
Sementara itu setelah acara doa selesai, tampak kini 8 orang pilihan Mbah Karso di Kalilanang waktu itu tengah berkumpul sesuai arahan Mbah Purbo tadi. 8 orang itu adalah Nyoto, Lek Sukri, Ustadz Sukar, Pak Sobari, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Katong, dan juga Bejo. Dan tanpa menunggu lama, Nyoto pun mulai membuka pembicaraan dan menceritakan semuanya, seperti apa yang tadi pagi dijelaskan oleh Mbah Purbo, perihal dugaan kuat tentang lepasnya Marni Wongso. Demi Teh Kalilanang itu sudah terlepas, Kang, dan sepertinya akan membuat kekacauan di desa kita, ucap Nyoto di dalam perkumpulan itu. Yang semalam dilihat Pak Surti itu berarti Marni Wongso, Mas, kata Pak Sobari menyambut pertanyaan itu. Iyo, Kang, saya meyakini itu adalah Marni Wongso, jawab Nyoto. Sudah kuduga, terus kita harus bagaimana ini? Kata Lek Sukri menyela obrolan itu. Kalau saran kawan bapakku tadi, kita harus tetap melawan. Tapi lihat saja nanti, kalau memang benar Marni Wongso terlepas, pasti akan ada kejadian, ucap Nyoto menanggapi. Hah? Melawan? Bagaimana? Seperti apa yang dilakukan Pak Karso? Apa kita sanggup? Aku merasa kita tidak seberani itu, tanggap Lek Sukri. Semoga saja teman bapakku itu salah. Akan tetapi bila memang Marni Wongso ini benar-benar terlepas, saya tetap akan kembalikan kepada kalian-kalian semua. Mau dengan cara apa kita mengatasinya, ucap Nyoto kepada mereka. Musyawarah pun terus dibicarakan tanpa ada mufakat, karena memang pada kenyataannya mereka belum mempunyai bukti pasti kalau si Marni Wongso itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya. Malam semakin larut, para warga yang melekan di bawah tenda depan rumah almarhum Mbah Karso pun mulai beranjak pulang, termasuk 7 orang yang tadi berkumpul bersama Nyoto juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pada malam inilah sebenarnya teror mulai dimulai. Kita awali dengan Lek Sukri, tokoh paling penakut di cerita kali ini. Lek Sukri yang sudah sampai di depan rumahnya tampak mengendap-endap dengan pelan. Dia membuka engsel pintu agar tidak membangunkan istri dan anaknya yang sudah tertidur. Bukannya langsung masuk ke kamar, Lek Sukri malah duduk di ruang tamunya, seraya menyalakan satu lagi lampu semprong untuk menambah penerangan. Maklum, rumah Lek Sukri memang belum ada listrik. Wajahnya tampak gelisah memikirkan sesuatu. Ya, apalagi kalau bukan dedemit Kalilanang itu yang kini tengah berada di dalam pikiran Lek Sukri. Nyatanya pertemuan tadi membuat Lek Sukri kepikiran. Dia takut istri dan anaknya akan diculik seperti yang dialami oleh anak dan istri dari Wagiman. Bisa saja keyakinan Nyoto itu tidak benar, batin Lek Sukri yang kini berjalan ke dapur untuk membuat segelas kopi. Namun baru saja dia membuka tirai dan melangkah masuk, Lek Sukri dikejutkan oleh istrinya yang ternyata sedang ada di dapur. Astagfirullah, sampeyan toh Bu, ngapain malam-malam di dapur? Sentak Lek Sukri yang melihat wajah istrinya itu tersinari temaram lampu semprong di pinggir meja makan. Aku ngeleh, Pak, kalau tidak makan nasiku tidak akan keluar, jawab istri Lek Sukri sambil menyuap talas rebus ke dalam mulutnya. Walalah, ngagetin aja. Saya kira kamu itu udah tidur. Ya sudah, tolong buatin aku kopi sekalian ya, Dek, ucap Lek Sukri seraya berbalik dan berjalan lagi menuju ruang depan. Walah, nggak tahu orang lagi takut aja, batin Lek Sukri yang berjalan. Namun, betapa kagetnya lagi ketika Lek Sukri berjalan dan melewati depan kamarnya. Istrinya yang tadi berada di dapur, kini terlihat keluar dari kamarnya dengan rupa kantuk sang istri yang bertanya kepada Lek Sukri yang kini langkahnya terhenti. Abis ngomong sama siapa toh, Pak? Tanya sang istri sambil mengusap-ngusap matanya yang masih mengantuk. Loh, Lek Sukri terdiam tak bisa menjawab, sampai akhirnya istrinya yang jengkel mendekat dan sedikit menampar pipinya. Sampean mabuk lagi ya? Kata sang istri sambil mendekati mulut Lek Sukri untuk memeriksa bau napasnya. Di sini Lek Sukri seketika sadar bahwa yang tengah berada di depannya ini adalah benar-benar istrinya. Lantas siapa yang tadi ia temui di dapur? Buru-buru Lek Sukri menarik istrinya ke dalam dapur dan menutup pintu seraya menguncinya. Dia pun langsung meringkuk ke atas tempat tidur dan mendekap bayi kecilnya.
Sang istri yang masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi juga ikut panik, sampai dia pun juga ikut melompat ke atas ranjang dan turut memeluk sang bayi yang sekarang berada di tengah-tengah mereka. "Ono apa toh, Pak?" tanya sang istri yang tampak bingung. "Ada kamu di dapur sedang makan talas. Tadi itu aku berbicara dengan kamu di dapur," bisi Le Sukri kepada istrinya. "Ah, kapan saya di dapur, Pak? Dari sampean tadi berangkat tahlilan aku ngelonin Anjar dan aku belum pergi ke dapur," kata istrinya dengan lantang. "Shh, makane kuwi. Sing lagi ning pawon kuwi terus opo?" jawab Lek Sukri sambil menyuruh istrinya untuk memelankan suaranya. Mendengar hal itu, istri Lek Sukri terlihat semakin mendekap anaknya. Begitu juga dengan Lek Sukri yang tampak gemetar. Dia segera memeriksa pisau cukur yang diselipkan di bawah bantal si kecil Anjar. Bersamaan dengan itu, terdengarlah di telinga mereka suara nyanyian gending Jawa dengan nada yang menggumam. Batin Lek Sukri yakin jelas suara itu bersumber dari arah dapur. "Sopo iku, Pak?" kata istri Lek Sukri yang ingin menangis. Lek Sukri tak menjawab, hanya mengisyaratkan agar istrinya itu tenang. "Shh," bisik Lek Sukri kepada istrinya dengan jentik telunjuknya. Suara itu masih saja terdengar dan kini seakan berjalan semakin mendekat ke arah mereka. Terdengar juga di antara nyanyian aneh itu seperti suara seperti langkah yang diseret-seret, membuat istri Lek Sukri kini mulai menangis ketakutan. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap istri Lek Sukri yang sudah mulai mengeluarkan air mata. Dan seiring suara nyanyian yang semakin mendekat itu, pintu kamar tadi yang seingat Lek Sukri sudah dikunci, kini tiba-tiba terbuka sendiri dengan perlahan. Dan suasana pun menjadi makin kacau ketika bayi kecil mereka, yakni si Anjar, terbangun dan kini menangis. Dan terdengar dengan jelas kini di telinga mereka suara nyanyian aneh yang sekarang saling bertabrakan dengan tangis si Anjar. Berada di posisi seperti ini, Lek Sukri dan istrinya hanya bisa menunduk memejamkan matanya, seraya melindungi bayi kecilnya dengan kaki mereka yang saling bersilang. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas gumaman bernada Jawa itu hilang bersamaan dengan Anjar yang tiba-tiba berhenti menangis. Untuk beberapa saat suasana sempat berubah menjadi senyap, namun itu tidak bertahan lama, karena beberapa detik kemudian, suara seperti langkah kaki yang diseret kini terdengar sangat dekat. Lek Sukri tanpa sengaja membuka matanya, namun dia langsung memejamkannya kembali. Dia melihat sosok yang sudah selangkah masuk ke dalam kamarnya. "Marni Wongso," batin Lek Sukri yang sangat ketakutan. Hawa tak nyaman mulai terasa memenuhi ruangan, menenggelamkan Lek Sukri dan istrinya ke dalam rasa takut yang tidak tergambarkan. Namun, satu hal janggal pun terjadi ketika kini Anjar mulai mengoceh. Bayi kecil itu tertawa seakan ada sesuatu yang tengah mengajaknya bercanda. Mengetahui itu, istri Lek Sukri sejenak lupa akan ketakutannya dan dengan spontan dia memeriksa anaknya. Namun baru beberapa detik saja dia membuka matanya, istri Lek Sukri langsung berteriak karena tepat di depannya telah berdiri sosok wanita berbaju putih dan juga bertubuh besar. Lek Sukri sontak terperanjat dan tentu saja kini dia juga melihat sosok tersebut. Ya, dia adalah Marni Wongso, karena wujud sosok itu sama seperti lelembut yang pernah Lek Sukri lihat di Kali Lanang waktu itu. Lek Sukri segera mengangkat anaknya dan mendekapnya serta merangkul istrinya. Dengan ketidakwajaran ini, dia mencoba untuk menyingkirkan rasa takutnya. "Harap ngopo kowe?" sentak Lek Sukri seraya mengeratkan tubuhnya dengan anak dan istrinya. Marni Wongso tidak bergeming, mata putihnya menatap tajam ke arah Lek Sukri. Hingga beberapa saat kemudian, kuntilanak bertubuh besar itu pun mulai mendesis, mengucap kata-kata yang tidak jelas dengan nada membisik. Dan bersamaan dengan itu, si Anjar yang berada di dalam dekapan Lek Sukri mulai menangis kencang, berair dengan angin yang berembus menerpa mereka. Sosok itu pun menghilang begitu saja. Dengan tangan gemetar dan peluh yang bercucuran, Lek Sukri masih mencoba untuk menenangkan anaknya yang menangis sambil menyenggol-nyenggol istrinya yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri. Sungguh tidak pernah terpikirkan oleh Lek Sukri akan melihat Marni Wongso sejelas itu. Dia pun memilih terjaga hingga esok hari dalam keadaan yang sama.
yaitu duduk di atas ranjangnya dengan si kecil Anjar dalam dekapannya. Dia sangat takut jika Marni Wongso kembali dan membawa anaknya. Mentari pagi mulai menjelang dengan Lek Sukri yang masih terjaga. Si kecil Anjar masih dalam dekapan timangnya di atas tempat tidur dalam posisinya yang semalaman tak berubah. Wajahnya tampak lesu dan syok, hingga dengan lelahnya Lek Sukri pun mencoba kembali untuk membangunkan istrinya. "Tangi bu, tangi," katanya seraya menggoyangkan tubuh sang istri. Beruntungnya kali ini istrinya terbangun. Sambil memegang pening di kepalanya, istri Lek Sukri tampak bangkit dari tidurnya. Dia langsung menatap Lek Sukri dan tampak lega ketika melihat si kecil Anjar ada dalam gendongan suaminya. "Kita harus pergi dari sini, Pak," ucap sang istri mengajak Lek Sukri untuk meninggalkan desa ini. Dia takut akan menjadi korban Marni Wongso, seperti anak dan istri Wagiman tetangganya. "Sekarang siapa yang bisa menolong? Bakar sesudah tiada," katanya kepada Lek Sukri. Sang istri pun mulai berpikiran yang tidak-tidak. Dia beranggapan akan ada pagebluk atau bencana yang akan melanda desa ini, yang terjadi karena marahnya Marni Wongso tersebut. "Terus kita mau tinggal di mana, Bu? Kita tidak bisa kalau harus tinggal di rumah bapak dan ibu," kata Lek Sukri membahasakan mertuanya. "Sudah, tenang dulu aja. Habis ini saya akan berbicara dengan anak Bakarso. Bagaimana cara ini bisa diatasi?" ucap Lek Sukri lagi mencoba menenangkan istrinya yang resah. Di dalam perdebatan itu mereka tidak tahu jika Anjar tengah demam. Sampai akhirnya ketika istri Lek Sukri bergantian untuk menggendongnya, barulah di sini dia tahu bahwa tubuh Anjar terasa sangat panas. "Aduh Pak, ini kejar kok panas yo," kata sang istri seraya memegang kening si bayi. Lek Sukri segera memastikan dan memang benar sepertinya anaknya kini tengah mengalami demam. "Ayo kita bawa ke Mbak Dima, Bu ucap Lek Sukri untuk segera membawa Anjar ke rumah Mbak Dima, seorang dukun beranak di desa ini. Mata kantuk Lek Sukri seketika terbelalak. Buru-buru dia berjalan bersama istrinya untuk membawa anaknya ke rumah Mbak Dima yang berada di paling ujung selatan, dekat dengan lembah Kondang. Hingga sampailah dia di sana, tampak Mbak Dima yang tengah mengunyah daun sirih di depan rumahnya. Putu lanang, ono apa? Bukankah waktunya pijat kan besok Jumat Pahing toh?" "Niki mbah, anak lanangku agak panas bah," jawab istri Lek Sukri seraya memberikan Anjar ke gendongan Mbak Dima. "Walah, gak apa-apa. Iku palinganmu cuma angin," jawab Mbak Dima seraya meraihnya. Namun anehnya mendadak beliau terdiam setelah tangannya mendekap si bayi. Mata Mbak Dima beberapa saat melirik ke arah Lek Sukri dan istrinya. "Ada apa toh mbah?" tanya Lek Sukri. Sudah, ayo masuk dulu," jawab Mbak Dima mengalihkan pertanyaan Lek Sukri. Mereka berdua pun masuk sambil menggendong Anjar. Mbak Dima pun mulai bersiap. Wanita senja itu tampak cekatan sekali mendekap Anjar dengan satu tangan, seraya mengobrak-ngabrik lemari di ruang tamunya untuk mengambil minyak kelapa, bawang merah dan juga serbuk Jawa. Anjar kini pun tengkurap di pangkuannya dan Mbak Dima pun mulai memijat si kecil dengan sangat lembut. "Bismillah, tambah teko loro lungo kersani Gusti Allah," ucapnya biasa mengawali pijatannya. "Nah Sukri, sampean ikutkan ke Kali Lanang ketika menjemput anak Yagiman?" tanya Mbak Dima seraya memijat Anjar. "Iya mbah, saya kemarin memang ikut ke sana. Memangnya kenapa toh mbah?" jawab Lek Sukri yang terlihat mulai berpikir tak baik. "Tadi malam Marni Wongso keliling desa. Apakah dia mampir ke rumahmu?" tanya Mbak Dima lagi seraya terus memijat Anjar yang kini mulai menangis. Mendengar pertanyaan itu, Lek Sukri dan istrinya pun terlihat sejenak saling memandang. Sepertinya ada pikiran yang sama di kepala mereka. Sampai akhirnya Lek Sukri pun berbicara kepada Mbak Dima untuk menjawab pertanyaan tersebut. "Semalam saya dan istri saya memang melihat lelembut bah. Wujudnya seperti Wewe, tapi tubuhnya tinggi besar. Sangat mirip dengan apa yang pernah saya lihat di Kali Lanang. Apakah itu Marni Wongso mbah?" jelas Lek Sukri kepada Mbak Dima. Sejenak Mbak Dima pun terdiam hingga selang beberapa saat kemudian. Dia pun berkata kepada Lek Sukri dan istrinya kalau si Anjar ini telah terkena sawan.
Bocah iki kena sawan. Bisa jadi ini karena sisa-sisa energi Marniwangsa yang tertinggal di rumahmu semalam. Lek Sukri dan istrinya tentu syok mendengar penjelasan tersebut. Walaupun sebenarnya saat mereka berangkat ke sini, mereka sudah menduga kuat ini adalah akibat dari Marniwangsa. Terus harus bagaimana, Mbah? Bisa ditangani kan? Jawab Ayah Anjar itu dengan muka yang khawatir beriring dengan tangisan Anjar yang tengah dipijat. Kalau masalah sembuh tetap bisa sembuh. Tapi mendengar ceritamu tadi, saya kok jadi khawatir yo. Kalau anak ini diincar, tidak bermaksud menakut-nakuti lo ini. Saya hanya waspada saja. Soalnya saya tahu betul watak lelembut itu, kata Mbak Dima yang membuat Le Sukri dan istrinya itu semakin syok dan khawatir. Terus bagaimana ini, Mbah? Apa bisa ditangkal? Kata istri Le Sukri. Bisa, semoga saja bisa. Sebentar yo, aku selesaikan ini dulu, kata Mbak Dima sambil mengurut lembut tali si kecil Anjar. Hingga Anjar pun selesai dipijat seiring tangisnya yang mulai berhenti dan diberikanlah Anjar kegendongan istri Le Sukri. Setelah itu, Mbak Dima masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sesuatu berupa sapu lidi tua dengan potongan kain putih sebagai pengikatnya. Nyah, saya pinjamkan. Gunakanlah benda ini untuk menyapu lantai rumahmu. Nanti kalau sudah, letakkan saja di bawah kolong tempat tidurmu. Semoga saja bisa mencegah lelembut jahat yang ingin masuk ke rumahmu, kata Mbak Dima sembari menyerahkan sapu lidi itu. Timbul pertanyaan, siapa sih Marniwangsa ini sebenarnya? Apakah memang dari dulu seperti itu? Tentu itu adalah pertanyaan yang ada di benak Lek Sukri saat ini, mengingat dia dan sang istri bukanlah orang yang lahir dan tumbuh di desa ini. Hingga seiring suasana yang mulai membaik dan si kecil Anjar juga sudah terlihat lahap menyedot ASI dari ibunya, muncul di benak Lek Sukri yang sangat penasaran dengan semua ini. Sepertinya aku harus menanyakan ini, barangkali Mbak Dima ini tahu, batin Le Sukri, hingga dia pun mulai mempertanyakan perihal Marniwangsa tersebut. Bagi Mbak Dima, menceritakan Marniwangsa sama saja menyiarkan sebuah tragedi di masa lalu. Kisahnya selalu timbul dan tenggelam di setiap generasi. Bisa diartikan, ulah Marniwangsa memang sudah pernah terjadi di masa lalu, hingga membuatnya menjadi legenda lelembut di desa ini. Dari zaman aku kecil, baru kemarin itu, orang yang disembunyikan Marniwangsa bisa kembali dengan selamat. Biasanya kalau tidak sudah menjadi mayat, ya hilang begitu saja, tak pernah kembali atau ditemukan raganya, ungkap Mbak Dima di perbincangan tersebut. Mbak Dima bersaksi, dari beliau umur 20 tahun hingga sekarang, sudah ada 8 korban Marniwangsa yang tidak selamat. 6 diantaranya ditemukan sudah menjadi mayat, dan 2 sisanya hilang lenyap begitu saja, tak pernah ditemukan raganya. Kala itu di zaman Mbak Dima masih muda, semua orang seperti tunduk dan takut dengan Marniwangsa. Lewat perantara Mbah Tarjo Tarmin, Hayam Mbah Karso yang juga ahli spiritual, Marniwangsa sering meminta ini itu, berupa sesajen yang awalnya ringan namun lama-lama semakin memberatkan, seperti sembelian kerbau dan pertunjukan wayang kulit, yang sebenarnya sangat berat untuk ditanggung oleh warga di sini, yang kala itu masih didominasi oleh warga yang miskin. Pernah sesekali ketika musim panen gagal, warga yang tidak mau memaksakan adanya pertunjukan wayang justru memantik kemarahan Marniwangsa, hingga timbullah 8 korban tadi. Hingga suatu hari muncullah Mbah Karso menggantikan bapaknya Mbah Tarjo Tamrin yang meninggal kala itu. Dan walau dengan ilmu yang sama, Mbah Karso ternyata mempunyai penerapan yang berbeda. Hingga mulailah saat itu Marniwangsa dipermainkan oleh Mbah Karso dengan pikiran cerdiknya. Entah apa yang Mbah Karso perbuat waktu itu, sampai-sampai membuat Marniwangsa yang ganas itu tunduk dan takut kepadanya. Kita ini sudah dijajah sama Belanda, dijajah juga sama Jepang, masa mau juga dijajah sama Demit? Itulah kata-kata Mbah Karso muda yang sangat diingat oleh Mbak Dima ketika untuk pertama kali persembahan berlebihan di desa ini diputuskan untuk ditiadakan. Hingga puncak keganasan Marniwangsa kala itu pun berakhir dengan dipindahnya dia dari Gumuk Gondang ke Kali Lanang, dari Watu Pasung ke Pohon Trembesi, sesuai perjanjian karena kalah bertarung dengan Mbah Karso.
Ini mungkin sekaligus menjawab kenapa tempo hari anak Wagiman yang hilang di Lembah Gondang malah muncul di Kalilanang. Hingga sejak saat itu tidak ada lagi persembahan berlebihan kepada Marni Wongso di desa ini. Menurutku bener Karso Tamrin kai siji-sijine cara yomu ngelawan Marni Wongso ne diwenehi ati mesti bakalan ngelunjak, ungkap Badimah menutup ceritanya. Lesukri bersama istri dan anaknya pun kembali ke rumahnya memandikan si Anjar serta melakukan apa yang tadi disuruh oleh Badimah, yaitu menyapu seluruh lantai rumahnya dengan sapu lidi keramat itu. Lesukri yang lelah karena semalaman tidak tidur, dia pun tak sanggup lagi menahan kantuknya. Dia kini terlentang memejamkan matanya di atas balai di ruang tengahnya. Biarlah ketela-ketelaku di lada dimakan celeng, batinnya seraya menutupi matanya dengan satu lengannya. Dia pun tidur, tanpa Lesukri tahu hari ini ada satu lagi orang yang juga terkena tulah dari Marni Wongso. Dan orang itu adalah Pak Sobari, salah satu tokoh dari 8 orang yang semalam berunding bersama dengan Lesukri di rumah mendiang Mbah Karso. Masih di waktu yang sama di pagi ini, di waktu yang hampir bersamaan dengan berangkatnya Lesukri ke rumah Mbak Dima, Pak Sobari panik berteriak memanggil-manggil istrinya yang tengah memasak di dapur. Bune, Bune, teriak Pak Sobari seraya menggaruk-garuk kepalanya. Kenapa ini Bu? Kenapa ini? Ucapnya pagi itu kepada istrinya. Dia terus-menerus menggaruk kepalanya yang gatal hingga berdarah, bersamaan dengan rambutnya yang terus rontok dan terus berguguran. Cukup aneh untuk sebuah penyakit. Sang istri yang melihat itu pun tentu panik. Segera dia memegangi kedua tangan Pak Sobari itu agar tidak terus menggaruk kepalanya. Namun Pak Sobari seperti tak tahan dan memberontak sambil berteriak. Gatal Bune, panas Bune, teriak Pak Sobari pagi itu. Nyoto, anak mendiang Mbah Karso yang kebetulan rumahnya hanya selisih beberapa petak saja dari rumah Pak Sobari, mendengar teriakan itu. Itu Mas Sobari kenapa yo? Kata Nyoto seraya keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke situ. Tampak para tetangga sudah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Nyoto pun menerobos masuk dan betapa ngerinya kini keadaan Pak Sobari. Bagian atas rambutnya sudah hampir habis dan kepalanya sudah penuh bercak-bercak darah. Dengan sang istri yang terlihat menangis kebingungan. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang tengah terjadi pada Pak Sobari. Dengan penanganan seadanya, dia hanya dibasuh air hangat dan diberi bedak di bagian kepalanya saja, hingga perlahan rasa gatal itu mulai mereda. Nyoto terlihat mendekati Pak Sobari yang sekarang tengah didudukan di ruang tengah, bersama para tetangga yang sedari tadi masih ikut berkumpul menyaksikan kejadian ini. Sesekali dia terlihat menangis seperti menahan perih sambil sedikit menggaruk dengan jentik jarinya ke kepalanya yang rambutnya kini tampak tak rata. Pak Sobari hanya diam dan Nyoto pun mulai berkata, "Ayo nang Pak Mantri saja Mas," kata Nyoto mengajak Pak Sobari agar ditangani secara medis. Dengan pertanyaan itu Pak Sobari hanya melamun, seperti tak menyimak. Sejenak tatapannya kosong, hingga perlahan dia pun mulai menangis terisak. Sambil sesenggukan Pak Sobari pun mulai berkata kalau semalam dia yang sempat tertidur dibangunkan oleh sosok yang menindih tubuhnya. Dia tak sempat melihat wujudnya karena memang suasananya begitu gelap. Namun Pak Sobari benar-benar merasakan ada sebuah tangan yang membungkam mulutnya saat itu. Baunya seperti mayat, tangannya dingin seperti orang mati. Hingga sosok yang menindihnya itu pun mulai seperti menjilat-jilat kepalanya dengan akhir peki kata, "Aku Marni Wongso, isih kelingan aku pora." Itulah kata-kata terakhir yang Pak Sobari dengar, karena setelah itu dia tidak sadarkan diri. "Saya benar-benar takut Mas, saya sangat takut," tutup Pak Sobari kepada Nyoto di akhir ceritanya. Nyoto hanya terdiam menghela napasnya. "Berarti memang benar kata Bapak Purbo kepadaku kemarin," batinnya seraya memegang pundak Pak Sobari. Dan bersamaan dengan itu, istri Pak Sobari keluar dari kamarnya sambil masih membawa sapu. Dia berkata kepada orang-orang dengan wajah yang panik, "Tolong lihatlah itu di kamar rambutnya siapa," ucap istri Pak Sobari. Orang-orang yang masih berada di situ, begitu juga dengan Nyoto pun segera memeriksa apa yang dikatakan oleh istri Pak Sobari itu.
Nyoto yang pertama kali masuk bersama istri Pak Sobari yang langsung menunjukkan banyak helaian rambut tak wajar di antara rambut-rambut Pak Sobari yang rontok. Sangat aneh dan terlihat panjang sekali, tak seperti rambut Pak Sobari yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm. Wujudnya juga tidak wajar, hampir mirip uban dan sedikit lebih besar daripada rambut manusia pada umumnya. Nyoto tampak menggelengkan kepalanya serta langsung menyuruh istri Pak Sobari untuk mengumpulkan semua rambut itu untuk segera dibakar. "Wes dang resiki wayu, mengkopen aku wes sing bakar," kata Nyoto kepada istrinya Pak Sobari. Singkat cerita, Nyoto pun kembali lagi ke rumah untuk membersihkan dirinya. Karena di hari ketiga kematian ayahnya ini tentu masih ada orang yang datang melayat ke rumahnya. Pagi itu sekitar pukul 8-9 pagi, Nyoto tampak sudah rapi setelah mandi dan duduk bersama istrinya di ruang tamu. "Pak Sobari kenapa mas?" tanya Surti istrinya. "Gak tahu bu, kok jadi seperti ini ya? Sepertinya memang benar kata Pak Purbo, kalau akan ada keributan ya bakal terjadi di desa ini," kata Nyoto seraya mengusap wajahnya. "Memangnya bagaimana sekarang keadaan Pak Sobari mas? Saya tadi mau ikut ke sana tapi masih trauma dengan kejadian kemarin. Saya hanya tanya saja sama orang-orang, kok katanya dia kena tulah," ucap istri Nyoto. "Kalau menurut cerita dia sih begitu bu. Bingung saya bagaimana caranya keluar dari masalah ini," kata Nyoto seperti enggan membahas masalah ini sekarang. Hingga satu persatu pelayat pun mulai berdatangan, sedikit mengalihkan pikiran Nyoto tentang bayang-bayang masalah Marni Wongso. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di malam ketika kematian Mbah Karso ini, tak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan. Ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya tadi pagi itu kini sudah menyebar ke seluruh desa, dari mulut ke mulut orang-orang yang pagi itu menyaksikan. Dan itu membuat para warga takut untuk keluar malam. Begitu juga dengan Lek Sukri, yang hingga acara tahlilan selesai dia tak kelihatan batang hidungnya. Tapi beruntung malam ini Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Kaltong dan Bejo datang untuk tahlilan. Mereka kini kembali berkumpul untuk berundingkan masalah ini. "Bagaimana keadaannya Pak Sobar?" tanya Pak Gugat kepada Nyoto. "Wah, yang ngono Kang. Saya nggak tega. Tadi habis maghrib saya kesana ngantar makanan. Kata Mbak Narti dia di dalam kamar terus, tidak mau keluar sejak pagi tadi," jawab si Nyoto. "Apakah benar katanya ditemui oleh Marni Wongso?" tanya Bejo menyela. "Kalau menurut cerita dia sih begitu Jo," kata Nyoto. Le Sukri di mana ini?" kata Nyoto lagi. "Tadi saya sempat mampir ke sana, baru aja bangun tidur mas. Lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin," jawab Bejo kepada Nyoto. Mereka pun kemudian mulai saling berembuk. Untuk kali ini semuanya yakin bahwa Marni Wongso sudah mulai berulah. Walau mereka belum tahu apa yang dialami Lek Sukri, tapi dengan apa yang menimpa Pak Sobari, sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa Marni Wongso harus segera diatasi. Tapi bagaimana caranya? Tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak dari Mbah Karso. Tapi celakanya Nyoto ini benar-benar tak tahu dengan hal-hal seperti ini. Jangankan melawan lelembut, lawang digonggong anjing saja dia pun langsung lari. "Bagaimana ini mas? Barang-barangnya Mbah Karso kan pasti masih ada Thomas?" tanya Mas Panggi kepada si Nyoto. "Ya masih ada, tapi saya juga sama tidak tahu bagaimana cara menggunakannya," jawab Nyoto yang kebingungan. "Sudah mas, yakin saja. Bukan sampean harus memimpin kita di depan, kita maju sama-sama. Dan perlu sampean tahu, apa yang ditinggalkan Mbah Karso pasti jatuhnya kepada sampean dulu. Saya yakin Marni Wongso akan melihat Mbah Karso di dalam dirimu mas. Kemarin mungkin Mbah Karso sudah merasa terus memasrahkan semua ini kepada kita dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semacam ini," kata Ustadz Sukar kini menyemangati si Nyoto. "Nggih Pak Kaum, yang penting jangan pada nyerah aja. Temani saya menghadapi semua ini. Besok saya akan menemui Mbah Purbo, teman Bapak yang kemarin sempat saya bicarakan. Kalau kita butuh bantuan, bisa langsung memberitahu beliau," ucap Nyoto dalam obrolan itu. Singkatnya pembicaraan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan
Mulai besok pagi, Kali Lanang akan ditutup sementara atau dalam arti lain tak boleh digunakan terlebih dahulu sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbak Purbo. Hingga sekira hampir pukul 12 malam mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumahnya masing-masing. Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Mas Pagi dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obornya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan itu. Hingga sampailah 5 orang itu di persimpangan tengah desa, ditandai gardu jaga dan pohon sawo yang membelah jalan menjadi 2. Di sini mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing. Pak Gugat, Ustadz Sukar dan Bejo mengambil jalan menuju timur, sementara Mas Pagi dan Lek Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat. "Duluan yo, jangan lupa besok kita berkumpul di Kali Lanang," ucap Ustadz Sukar ke arah Mas Pagi dan Lek Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu. "Apa itu?" kata Bejo sambil memegang lengan Ustadz Sukar. "Diam dulu, tenang," tangkap Ustadz Sukar seraya berlari kecil menghampiri Lek Kantong dan Mas Pagi yang sudah naik ke gardu di tengah persimpangan itu. Ustadz Sukar bersama Bejo dan Pak Gugat pun melompat naik menyusul Lek Kantong dan Mas Pagi, dan mereka pun kini duduk saling berhimpitan. Suara pekik tawa itu masih terdengar mengikik parau di atas langit. Bejo, Lek Kantong, Mas Pagi dan Pak Gugat kini meringkuk ketakutan di pojok gardu, memegangi tubuh Ustadz Sukar yang masih tampak menoleh ke atas, seperti mencari-cari dari mana sumber suara itu berasal. Ustadz Sukar mencoba mengucapkan takbir di antara suara tawa ngeri itu. Hingga perlahan sosok itu menampakkan diri dan terlihatlah kini sosok putih melayang-layang di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso. Dengan masih tertawa-tawa dia merenggangkan tangannya. Semua orang terkejut dan menjerit menyadari apa yang di depan mereka kini. Aduh, tolong ya Allah," teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan dirinya. Tapi di antara 5 orang itu, ada 1 orang yang masih terkendali, yaitu Ustadz Sukar, satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso tersebut yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah di depan mereka. Marni Wongso tak lagi tertawa, kini dia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Sukar yang sebenarnya mulai sedikit ciut. Ustadz Sukar masih terus berzikir mengucapkan takbir dengan lidahnya yang sudah terasa keluh. Dan dengan keberanian seadanya, Ustadz Sukar mencoba untuk tetap tidak terlihat takut sambil sesekali dia menyenggol teman-temannya yang sedari tadi menghimpit di kanan, kiri dan juga belakang tubuhnya itu. "Shh, tenang, berdoalah sebisa kalian," bisik Ustadz Sukar kepada Lek Kantong, Bejo, Mas Pagi dan Pak Gugat di atas gardu itu. Sampai akhirnya setelah bertahan beberapa lama, sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Sukar. "Alhamdulillah," ucapnya seraya menengok ke kanan dan ke kiri sambil memberitahukan kepada teman-temannya itu kalau sosok tersebut sudah pergi. "Sudah hilang, sosok itu sudah hilang," kata Ustadz Sukar. Terlihat kini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar-benar hilang atau belum. "Aku jadi berani pulang. Kita kembali ke rumah Mas Nyoto aja dan bermalam di sana daripada nanti ketemu dedemit itu lagi di jalan. Sepertinya Mas Nyoto belum tidur," kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumahnya Mbak Karso. Dia berucap dengan wajah yang masih tambah ketakutan. Setelah sejenak berunding, 5 orang itu pun sepakat untuk kembali ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana. Mereka pun mulai turun dari gardu tersebut, memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh dan mulai berjalan kembali ke rumah Mbak Karso. Ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka yang kini berjalan menuju ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tidak saling bicara. Bahkan Ustadz Sukar yang tergolong orang paling pemberani di antara 5 orang itu pun kini tangannya tampak gemetar, memegang tasbih dan tidak berhenti berzikir. Ustadz Sukar terus mencoba menepis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya itu. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Mbak Karso. Dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka, Nyoto kemungkinan besar masih terjaga karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka. Mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu seraya menghela napas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing.
Mas Nyoto dipanggil aja Jo, sepertinya dia belum tidur, kata Pak Gugat menyuruh Bejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil si Nyoto. Tanpa menjawab, Bejo pun bangkit dari duduknya dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbak Karso. Kula nuwun, Mas Nyoto, ucapnya di ambang pintu seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam. Kula nuwun, ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ke ruang tengah. Namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, langkah Bejo pun terhenti karena dia terkejut melihat Surti, istri dari Nyoto, yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya. Bejo yang kaget pun spontan berkata, "Astagfirullah, yu Surti, get-geti wae. Mas Nyoto nih wis turu rung yu," kata Bejo kepada istri Nyoto. Surti pun menanggapi dengan datar, "Durung, itu lagi di dapur," jawab Surti dengan lambat dan datar. Cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang kesehariannya dikenal sangat ramah dan supel. Namun di sini Bejo tidak curiga sedikit pun, hingga dia pun kembali memanggil Nyoto. Mas Nyoto, Mas," panggil Bejo beberapa kali. Nyoto tak juga menjawab panggilan dari Bejo, hingga Surti pun kembali berbicara agar Bejo masuk saja menuju dapur. "Kae ora krungu, sampean teko mlebu wae," kata Surti yang lagi-lagi masih dengan nada yang datar. Bejo pun semakin berjalan masuk melewati ruang tengah, dan untuk sampai dapur ada satu ruangan lagi yang harus dilewati, yaitu ruang makan. Tapi di ruangan itu, Bejo kembali dikejutkan. Dia melihat Surti lagi di ruangan itu, dan sama seperti tadi di ruang tengah, di ruang makan ini Surti juga duduk membelakangi Bejo. "Terus yang berada di ruang tengah tadi itu siapa?" batin Bejo yang sepertinya otaknya masih memproses apa yang sedang terjadi. Namun tidak butuh waktu lama, Bejo pun segera menyadari ketidakberesan ini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Dia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya. Bejo terpaku tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak namun mendadak mulutnya seperti dikunci. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara. Sosok mirip Surti itu mendadak membalikkan diri berikut dengan kursinya yang menghadap ke arah Bejo berdiri. Dan kini tampaklah jelas sosok yang tadi Bejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti, melainkan lelembut yang kini menatapnya dengan mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bejo gemetar tak bisa apa-apa, kakinya lemas dan tak bisa melangkah. Ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya. Marni Wongso, kata sosok itu dengan nada membisik sambil terus merangkak mendekati Bejo. Dengan sekuat tenaga Bejo mulai melangkah mundur mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat karena tiba-tiba saja dia kini telah berada di depannya. Marni Wongso terus mendekat sambil benar-benar berada di depan wajah si Bejo. Dan dia pun mengucapkan satu kata kepada Bejo. Satu kata itu adalah sebuah nama. "Sulastri," bisik Marni Wongso di depan wajah Bejo, membuatnya seketika menangis dan bisa berlari setelah mendengar kata itu. "Tolong!" teriak Bejo sambil berlari keluar menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah. Dia sempat terjatuh namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu. Aku harus pulang, kata Bejo sambil memegangi lengan Ustaz Sukar. "Ono opo Tojo, ono opo?" tanya Ustaz Sukar dan teman-temannya yang terlihat kebingungan. "Kuntilanak gendeng kai, aku bertemu kuntilanak gendeng kai," kata Bejo terbata, langsung berlari pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Bejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri, nama yang tadi dibisikkan lembut itu. Sulastri adalah nenek Bejo yang sudah membesarkannya dari kecil. Sejak dia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tidak kembali. Dan sekarang Bejo memang hanya tinggal dengan Mbah Sulastri. Untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Bejo miliki. Bejo tergopoh-gopoh berlari hingga sampai di rumahnya. Buru-buru dia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbah Sulastri. Bah, ucap Bejo gemetar dengan nada yang hampir menangis. Dengan segera dia pun masuk ke kamar neneknya dan terlihat olehnya Mbah Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jari. Bejo pun mendekat dan dengan pelan dia menggoyangkan tubuh neneknya itu.
Mbah, Mbah, panggil Bejo lirih. Namun Mbah Sulastri tak bergeming. Bejo pun mulai meraba tangannya untuk lebih memastikan. Dan di sini pikiran Bejo mulai tidak karuan ketika dia merasakan tangan Mbah Sulastri yang terasa dingin dan kaku. Bejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya. Mbah, Mbah, sentaknya seraya memeriksa napas neneknya tersebut dan terus menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Bejo tak lagi merasakan hembus napas dari hidung wanita tua itu. Apalagi degup jantungnya yang tidak juga terasa walau berulang kali Bejo periksa. Malam itu, sebuah kenyataan berkata, Mbah Sulastri seorang nenek sekaligus ibu bagi Bejo sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Air mata Bejo menetes, tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu. Sambil terhuyung-huyung dia berjalan keluar dari rumahnya, mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras. Dengan berusaha tegar dia memukul kentongan itu seraya berteriak seadanya dengan berurai air mata. Bejo yang malang kala itu berteriak meminta tolong. Beruntung Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Guga dan Lek Kantong segera berjalan menyusulnya. Yakni tepatnya beberapa saat setelah melihat Bejo lari dari rumah Nyoto dengan gelagat yang aneh. Jadi tak selang beberapa lama kemudian mereka pun sampai di rumah Bejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan. "Onopo Jo, onopo?" kata mereka yang langsung menghampiri. Mbah, Mbah, kata Bejo terisak dan terbata sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun segera memeriksa diikuti oleh yang lain. Begitu juga dengan Bejo yang tampak dipapah oleh Mas Panggi untuk masuk ke dalam rumahnya. Ustadz Sukar pun masuk ke dalam kamar Mbah Sulastri. Dengan tenang dia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa nadi lewat lehernya. Dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Ustadz Sukar seraya menarik kain jarik yang menyelimuti Mbah Sulastri itu sampai menutupi wajahnya. Malam pun berganti siang bersamaan dengan pemakaman almarhumah Mbah Sulastri yang selesai sekira pukul 11. Tampak kini pemandangan di rumah Bejo yang cukup ramai oleh datang dan perginya para pelayat yang tentu ingin berbelasungkawa atas meninggalnya Mbah Sulastri. Tenda yang sudah 3 hari berada di rumah almarhum Mbah Karso itu pun kini juga sudah dipindahkan di depan rumah Bejo atas permintaan dan inisiatif dari Nyoto. Terlihat juga di hari itu di antara lalu lalang para pelayat, Pak Lurah, Pak Carek dan semua orang terpilih itu kecuali Pak Sobari yang kini tampak duduk bersama dengan Bejo yang terlihat ramah sedih dan sesekali masih mengusap air matanya. Bagaimana tidak, mau tak mau Bejo harus menerima kenyataan bahwa dia kini menjadi sebatang kara setelah satu-satunya orang yang dia miliki telah pergi untuk selamanya. Terpancar di antara air mata Bejo kesedihan yang seakan didominasi oleh sebuah kemarahan. Itu semua terlihat ketika berulang kali Bejo berujar bahwa kematian sosok nenek sekaligus ibunya itu pasti ada hubungannya dengan Marni Wongso. Menurutnya tulah Marni Wongso lah yang sudah memakan nyawa neneknya. Itulah keyakinan Bejo yang kini perlahan coba dia jelaskan kepada Pak Lurah, Pak Carek, Lek Kantong, Mas Panggi, Pak Gugat, Nyoto, Ustadz Sukar, dan juga Lek Sukri yang saat itu berada di hadapannya. Semalam, aku bertemu lelembut itu di dalam rumahnya Mas Nyoto. Dia menyebut nama Sulastri di depan wajahku. Karena itulah saya langsung berlari pulang, kata Bejo menceritakan pertemuannya dengan hantu Marni Wongso semalam. Dengan disebutnya nama neneknya itu oleh Marni Wongso, semakin menguatkan keyakinan Bejo untuk mengambil kesimpulan bahwasanya kematian Mbah Sulastri ini merupakan tulah dari lelembut itu. Ditambah lagi dalam cerita Bejo, jauh hari sebelum Mbah Karso meninggal, tepatnya setelah istri dan anak Wagiman yang hilang berhasil ditemukan, Mbah Sulastri pernah berujar kepadanya bahwa desa ini akan kembali lagi pada masa kegelapan jika Karso Karmin tidak ada. Dan sekarang mungkin cukup terbukti baru 3 hari setelah kematian Mbah Karso saja sudah ada kejadian di desa ini. Mulai dari teror Marni Wongso, anak bayi Lek Sukri yang terkena sawan, sampai penyakit aneh yang terjadi pada Pak Sobari. Beliau juga sempat bercerita kepada Bejo tentang sejarah timbul dan tenggelamnya tulah Marni Wongso tersebut, sampai munculnya Mbah Karso sebagai penyelamat desa.
setelah berhasil mengeluarkan desa ini dari cengkeraman pemujaan dan memindahkan Marniwongso dari kubu Gondang ke Kalilanang. Cerita yang kurang lebih sama persis dengan apa yang Lek Sukri dapat dari Mbak Dima kemarin pagi saat memeriksakan anaknya yang demam. Bayangkan saja, dahulu ketika orang-orang untuk makan saja susah, dulu setiap rumah harus menyiapkan 1 buah ayam utuh seminggu sekali. Jika tidak bisa ataupun terlambat, Marniwongso akan mengamuk dan mengambil acak siapa saja orang di desa ini, ungkap Bejo kala itu saat menggambarkan cerita dari Mbah Sulastri. Waduh, kata Pak Lurah setelah mendengar cerita-cerita itu, wajahnya tampak sedikit gusar. Jadi kesimpulannya, lelembut Marniwongso itu hanya takut dengan Mbah Karso yo? Tanya Pak Lurah. Benar Pak Lurah, dia hanya takut dengan Mbah Karso. Makanya sejak beliau tidak ada, si Marniwongso itu mulai berani muncul lagi. Selama sepanggi. Singkatnya, setelah sedikit bermusyawarah, terjadilah kesepakatan di antara mereka, yaitu dengan ditutupnya Kalilanang dan larangan masuk ke Gumuk Gondang sampai waktu yang belum ditentukan. Warta itu disampaikan oleh Pak Lurah dalam sebuah pertemuan dengan para warga di balai desa sehari setelah pertemuan mereka di rumah Bejo. Di pertemuan itu, para warga juga sepakat untuk memasrahkan masalah ini kepada 7 dari 8 orang terpilih tersebut, yang sebenarnya tak ada satupun dari mereka yang memahami permasalahan gaib seperti ini. Namun saat itu mereka berjanji dan bertekad akan mencari tahu solusi terbaik. Dan untuk mengatasi semua ini, mereka juga menggandeng para sesepuh desa yang sedikit banyak tahu dengan sisik melik dan sejarah timbul tenggelamnya Marniwongso, seperti Mbah Dima, si dukun beranak, dan para orang-orang sepuh lainnya yang pernah menjadi saksi kekalahan Marniwongso oleh Mbah Karso puluhan tahun silam. Dan sejak hari itu, desa Dukuh Atas masuk lagi dalam masa waspada. Masa di mana saat malam tak boleh ada lentera ataupun lampu yang mati. Semua orang tidur dengan menggelar tikar di atas tanah. Dan para pria di setiap rumah tidak boleh tidur sebelum jam 12 malam. Semua itu atas saran para sesepuh desa. Konon dahulu begitulah cara mereka menghindari gangguan Marniwongso. Tapi apakah cara itu berhasil? Bisa dibilang itu tidak terlalu, karena meski cara sudah dilakukan, hampir setiap malam suara pekik tawa Marniwongso selalu terdengar mengelilingi desa ini. Hanya saja lelembut itu memang tidak berani masuk ke dalam rumah-rumah warga, hanya mengikik dan mengetuk-ngetuk setiap pintu yang dia lewati. Henti sesembahni kawe aku. Begitulah ucapan Marniwongso. Menurut beberapa kesaksian warga setelah mendengar ketukan di pintu rumahnya, suaranya serak parau dan selalu diakhiri dengan pekik tawa yang membuat tengkuk bergidik, membuat suasana di desa Dukuh Atas ini menjadi mencekam. Hampir tak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam, kecuali 7 dari 8 orang terpilih itu yang setiap malam selalu berkeliling desa untuk menabur garam kasar yang sudah didoakan di 4 titik batas desa ini sesuai dengan arahan dari sesepuh desa. Terhitung sudah 14 hari berlalu jika dihitung dari sudah 2 minggunya meninggalnya Mbah Sulastri. Malam ini tampak 7 orang itu tengah melakukan rutinitasnya yang sudah mereka lakukan hampir 13 hari terakhir ini. Mereka berjalan beriringan dengan membawa senter, obor, dan lentera menuju titik-titik batas desa. Nyoto dan Ustadz Sukar tampak berjalan lebih mendahului membawa bejana keramat milik mendiang Mbah Karso yang tentu masih berisi dengan garam kasar, atau orang Jawa biasa menyebutnya uyah kroso. Malam ini rasanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Sudah dari maghrib tadi, kabut tebal menyelimuti di sepanjang jalan yang mereka lewati, yang tentunya membuat hawa menjadi lebih terasa dingin. Kabarnya Pak Sobari bagaimana ya sekarang? Katanya kok semakin memprihatinkan, tanya Lek Sukri sambil berjalan malam itu. Iya Kang, saya tadi siang menjenguk dia di rumahnya. Memang sepertinya semakin parah. Tidak mau bicara seperti orang linglung. Aduh, kasihan istrinya, kata Lek Kantong menjawab pertanyaan Lek Sukri. Kalau penyakit gatalnya bagaimana Kang? Masih seperti dulu kah? Tanya Lek Sukri lagi. Iya, seperti yang saya bilang tadi Kang, semakin parah. Bahkan sekarang gatalnya sudah sampai bagian leher. Rambut di kepalanya juga sudah habis, jawab Lek Kantong. Lek Sukri pun hanya menggelengkan kepalanya. Entah kapan keadaan desa ini bisa seperti semula. Terlihat wajah-wajah jenuh terpancar di raut 7 orang itu, terutama Mas Panggi,
orang paling tidak sabaran di rombongan ini yang tampak paling jengah melalui ketidakwajaran ini. Mbah Purbo itu gimana, Mas? Tanya Mas Panggi kepada Mas Nyoto. Beliau masih sakit, tadi sore saya juga baru saja dari sana. Entahlah, tidak bisa bangun. Beliau hanya memberi saya ini, katanya si buah jaga-jaga. Jawab Nyoto seraya memberikan tongkat yang terbuat dari bambu kuning pemberian Mbah Purbo tadi sore. Menurut anak Mbah Purbo, sehari setelah beliau melayat di rumah Mbah Karso, beliau jatuh di kamar mandi dan sampai sekarang masih sulit untuk berjalan. Ada-ada saja memang, tapi kalau sudah sembuh beliau pasti akan kesini, Thomas. Tanya Mas Panggi lagi dengan sedikit gusar. Iyo Mas, itu sudah pasti. Dia juga sudah ngomong kok sama saya, akan kesini secepatnya membantu desa ini. Jawab Mas Nyoto. Walah, semoga saja segera pulih ya. Bisa gila ini orang satu desa kalau terus-terusan begini. Jawab Mas Panggi. Hingga sampailah mereka di titik pertama desa ini, Nyoto dan Ustaz Sukar mulai menebar-nebar garam itu, sementara yang lain tampak menunduk membaca doa. Di sini suasana mulai aneh, angin bertiup kencang, tiba-tiba menyapu kabut yang sempat menutupi tempat mereka semua berdiri. Dan tidak berselang beberapa lama setelahnya, mulai terdengarlah suara pekik tawa menggema dari kejauhan. Ini adalah pertanda Marni Wongso telah keluar dari sarangnya. Meski rasa takut itu masih ada, tapi mereka tidak begitu terkejut karena ini bukanlah yang pertama kali mereka mendengar suara tersebut. Tapi kali ini ternyata berbeda, karena bersamaan dengan suara itu bau bangkai mulai tercium mengitar di sekitar mereka. Bau bangkai ini, ucap Pak Gugat yang pertama kali merasakan bau itu. Ustadz Sukar kini tampak celingak-celinguk, kepalanya menoleh ke sana kemari. Sepertinya dia mulai merasakan sesuatu dan mendadak dia pun bergegas mengajak 6 orang lainnya untuk segera pindah menuju titik lain. Tidak beres ini, ayo segera kita pindah ke barat, kata Ustadz Sukar dengan nada berbisik. Tapi ketika mereka bersama-sama membalikkan badannya, tepat di depan mereka, kini sudah berdiri lelembut jahanam itu, mengangkangi jalan yang akan mereka lalui. Pekik tawanya menggelegar, beriringan angin yang bertiup begitu kencang dengan bau yang tercium semakin busuk. Mereka semua tersentak ketakutan hingga membuat 4 orang di antaranya, yaitu Pak Gugat, Mas Page, Le Sukri, dan Le Kantong, sempat terhuyung jatuh ke tanah ketika mencoba untuk berlari. Sementara Nyoto, Ustadz Sukar, dan Bejo masih bertahan di posisinya, tegak berdiri dan tergumam melihat ke arah Marni Wongso yang berada di depannya itu. Dengan keberanian seadanya, Nyoto pun bersiap dengan bejana keramatnya, dan Ustadz Sukar juga mulai berusaha berdoa dengan lidahnya yang tentu saja mendadak keluh. Sementara apa yang dilakukan oleh Bejo justru tidak terprediksi, karena tanpa disangka, dia yang semula berdiri paling belakang, kini mulai berjalan maju melewati Nyoto dan Ustadz Sukar, meski dengan langkah kakinya yang agak diseret. Dia berusaha mendekati sosok Marni Wongso yang masih tertawa-tawa itu. Nyoto dan Ustadz Sukar sebenarnya sempat menjaganya, namun sepertinya Bejo sudah tidak peduli. Dia pun berjalan semakin dekat dan mulai berteriak memaki lelembut pembawa sial itu sembari menangis. Asu, bajingan, kowe sing mangasimboku yo, rene maju, teriak Bejo sambil menangis. Entah apakah ini adalah sebuah keberanian atau hanya kesedihan Bejo yang berubah menjadi amarah. Yang jelas ajaibnya, caci maki Bejo barusan berhasil membuat Marni Wongso pergi dan menghilang dari hadapannya. Aku kudu mulai, aku gak bisa meneruskan ini, aku udah gak kuat, kata Le Kantong tiba-tiba dengan raut muka yang tampak sangat ketakutan. Jangan dulu Kang, ini belum selesai, kata Ustadz Sukar. Saya sudah benar-benar takut Mas, kata Le Kantong seraya menyalakan kembali obornya yang sempat mati itu. Nyoto yang masih terlihat gemetar memegangi bejananya pun mulai ikut menanggapi. Terlihat dari raut wajahnya, sepertinya keberaniannya sudah habis. Dia pun juga setuju dengan pendapat Le Kantong. Iyo Kang, mungkin sebaiknya kita hentikan dulu malam ini, kata Nyoto dengan nada yang lesu. Terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka, di mana Ustadz Sukar dan Bejo ingin tetap menyelesaikan ritual ini, sementara yang lain setuju untuk pulang sekarang juga. Apakah tidak apa-apa kalau ini tidak diselesaikan, kata Ustadz Sukar. Mendengar itu, semuanya kini tampak terdiam dan berpikir apa yang terjadi jika ini tidak diselesaikan.
Dan setelah itu Ustadz Sukar pun kembali membujuk teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk menyelesaikan ritual malam ini. Sudahlah, kita sekarang lakukan lagi pelan-pelan. Yang penting selesai. Hanya kita loh yang orang-orang andalkan. Menurut saja dulu dengan arahan para sesepuh, kata Ustadz Sukar. Beberapa saat setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Sukar, mereka yang tidak mau ambil resiko pun akhirnya kembali meneruskan ritual ini ke titik selanjutnya. Hingga beruntung karena pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ritual harian ini di malam itu tanpa kendala dan penampakan dari Marni Wongso lagi. Akhirnya selesai juga, kata Le Sukri. Selepas itu mereka pun mulai berjalan pulang, tapi saat baru saja mereka memasuki desa dan melewati rumah Badima, tiba-tiba anjing Badima menggonggong bersama dengan dirinya yang berdiri di depan pintu. Aduh, mbah, jenengan iku ngagetin mawon. Pripun kok dereng tidur? Wonten wejangan opo to, mbah? Ucap Ustadz Sukar seraya mendekati Badima. Wajah Badima tampak resah, dia pun buru-buru mengajak 7 orang itu masuk ke dalam rumahnya. Rene masuk dulu, katanya seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan Badima bicarakan, yang tentu saja itu pasti menyangkut dengan apa yang sedang terjadi di desa ini. Ada petunjuk apa toh, mbah? Tanya Nyoto kepada Badima yang tambah gelisah dan sedikit ketakutan. Seperti ini akan ada kematian lagi. Bukannya saya mau mendahului yang kuasa, tapi pertanda ini sudah sering saya jadikan acuan. Semoga saja tidak ada hubungannya dengan Marni Wongso, kata Mbak Dima dengan serius. Memangnya bagaimana, mbah? Sentak mereka yang menjadi penasaran. Waktu tadi sehabis buang air di sumur, aku melihat setan cebol di atas cungkup, ujar Badima mengaku melihat hantu cebol yang duduk di atas genteng cungkup di makam desa itu. Kebetulan tepat di belakang rumah Badima ini adalah pemakaman desa, di mana cungkup tempat disimpannya keranda mayat itu terletak hanya beberapa meter saja dari sumur Badima. Mendengar kata dari Badima itu, mereka tampak bergumam antara percaya dan tidak percaya. Karena setahu mereka, mitos tentang setan cebol penunggu keranda itu hanyalah tokoh yang dibuat-buat oleh orang tua untuk menakut-nakuti mereka saat kecil dulu. Apakah benar-benar begitu, mbah? Jangan menakut-nakuti kami toh, kata Mas Panggi yang kini seraya merapat ke lek kantong yang duduk di sampingnya. Yo tenan, masa aku ngapusi toh? Kalau tidak percaya, ayo ke belakang. Saya kasih lihat pengingat lelayu desa ini yang sudah puluhan tahun saya saksikan, kata Mbak Dima. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara dari belakang rumah Badima. Sekilas suara itu terdengar seperti suara burung kedasi. Nah, kayak suara nenek pengen ngerti, kata Badima sesaat setelah suara itu terdengar. Bukannya itu suara burung kedasi, ya mbak? Ustadz Sukar bertanya. Jajal dimat maneh. Namun setelah beberapa kali dicermati, suara itu tidak ada bedanya dengan burung kedasi. Hingga pada akhirnya mendorong rasa penasaran mereka untuk memeriksanya secara langsung. Ayo ke belakang, kalau kalian ingin melihatnya, kata Mbak Dima menjawab keraguan mereka.